suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, terkasih, dikatakan di sana, bisakah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Itu yang menjadi landasan mungkin ya ini pada saat hari Minggu kita tidak melangsungkan puasa dan pantang. Kenapa? Karena hari Minggu adalah hari pertama yang memang dikhususkan untuk mengingat kebangkitan Tuhan. Sedangkan hari-hari yang lain kita melakukan pantang dan puasa selama masa APP. Kan kalau dihitung dari Rabu sampai sampai Sabtu Suci itu kan jumlahnya 46. Berarti ada 6 dino minggu gitu kan. Maka 6 hari Minggu itu kita tidak puasa karena Tuhan bersama dengan kita lebih menyatu dengan Dia. Nah, lalu kenapa bisa mengatakan seperti itu Tuhan bagi Tuhan? Puasa dan pantang kalau demikian bukan sekedar tradisi, bukan sekedar keharusan yang harus dilakukan oleh orang, tetapi ada maksudnya. Maksudnya apa? Seperti sahabat-sahabat yang sudah bersama dengan Tuhan, berarti ada kedekatan dengan Tuhan, berarti fokusnya melulu mendengarkan dan melihat Tuhan, maka puasa dan pantang tujuannya adalah membina fokus kita melulu kepada Tuhan, dan kita itu seolah-olah meninggalkan kesenangan pribadi kita. Makan enak, dapat hiburan, menyenangkan selera kita. Nah, itu kan yang kita tanggalkan. Supaya apa? Supaya fokus kita kepada Allah. Jadi pantang puasa adalah latihan rohani bagi diri kita. Jadi bukan sekedar tradisi, bukan keharusan. Maka saya seringkali kan hari Minggu yang lalu kan, hari Rabu yang lalu kan saya tanya kepada panjenengan semua, apakah prestasi kita kalau kita oke dalam kita puasa? Apa prestasi kita kalau kita sudah berpantang dan tidak melanggar pantang itu? Apakah prestasi itu membanggakan Allah? Jawabannya enggak. Kalau kita hanya sekedar melakukan, takut melakukan itu, kalau tidak melakukan itu dosa. Tetapi orang lupa esensi atau inti dari pantang puasa, yakni mau supaya pikiran hati kita ini fokus melulu kepada Allah. Ibu, bapak, saudara terkasih, lanjutkan. Ibaratnya begini, siapa yang sudah menikah? Oke, sudah menikah ya? Baik, saya mau tanya dulu, kalau panjenengan sedang bicara dengan pasangan Anda, mata itu ada di mana? Mengarah kemana? Padahal kalau bicara itu sing dipentingke telinga atau mata? Kalau bicara sebetulnya yang dipenting mana? Lebih telinga. Coba Anda bayangkan, ngomong serius karo pasangan, telinga tetap mendengarkan suara pasangan, tetapi mata itu melihat HP dan main HP. Perasaannya pasangan Anda gimana? Halo? B? Ya.
kita kadangkala pokoknya yang penting pantang puasa ya kaya ngene iki gitu. Makan sehari sekali, saya sudah mengurangi banyak makanan. Oke. Tetapi sabda Tuhan, apakah itu kita serap? Apakah tanggapan kita juga kita berdoa kepada Allah? Halo? Gimana? Ada sabda yang kita dengarkan, ada doa yang kita lantunkan selama masa ATP ini. Maka puasa tidak sekedar mengurangi makan. Kalau demikian, ada sesuatu latihan rohani. Baik, sampai di sini jelas. Pantang puasa kita latihannya sudah berapa hari? Rabu, Kamis, Jumat hari ini. 3 hari, betul? Sudah dilaksanakan? Halo? Sudah dilaksanakan? Sudah? Sudah? Yakin? Baik. Ingat, masih berapa hari? 37 hari lagi. Nek dihitung-hitung kan baru 3 hari. Dari 40 hari berarti. Nah. Tetapi karena itu namanya latihan, maka kita setelah Sabat, setelah Sabtu, hari Minggunya break. Ada kesempatan, walaupun kita masih dalam suasana pantang kesederhanaan, namun kita tetap mengumpulkan energi. Badan kita ini tetap membutuhkan untuk latihan. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat Ibu Bapak tujuannya itu. Bacaan pertama tadi tuntutannya lebih berat lagi. Puasa tidak sekedar mengurangi makan, namun justru memberikan perhatian. Perhatian kepada yang lain. Bacaan pertama mengatakan seperti itu. Kalau demikian, kalau kita hubungkan dengan jalan salib, peristiwa yang mana? Yaitu pada saat peristiwa Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan-perempuan di Yerusalem. Mereka menangisi Tuhan Yesus, perempuan-perempuan itu, namun Tuhan Yesus mengatakan gimana? Jangan tangisi aku. Yang lebih membutuhkan itu bukan aku, tetapi dirimu, gitu kan? Maka tangisilah dirimu sendiri. Jadi kita bisa melihat Tuhan Yesus memberikan, walaupun dia dalam keadaan menderita, jalan salib, dia tetap bisa memberikan support, memberikan motivasi kepada orang supaya tetap setia walaupun jalan itu adalah jalan yang sulit. Puasa dengan demikian tidak hanya sekedar mengurangi makan, namun penampilan kita tetap memberikan support kepada yang lain. Kita tetap memberikan perhatian kepada yang lain, memberikan semangat kepada yang lain, supaya yang lain tetap berjalan di jalan Tuhan. Maka ini kita bisa melihat ini, kalau ditanya soal puasanya orang Katolik, ternyata tidak hanya mengurangi makan, tapi masih ada yang lain. Sekarang pertanyaannya, gampang atau sulit Ibu Bapak? Hah? Gampang atau sulit? Ibu Bapak, saudara terkasih, kalau panjenengan bertanya kepada anak, pelajarannya gampang apa angel? Anak bisa mengatakan sulit, gitu kan ya? Betul? Kalau anak-anak mengatakan kata sulit, mereka belajar nggak biasanya? Males. Mereka anak-anak senang belajar kalau pelajaran itu disukai dan gampang. Tapi kalau sulit, males. Baca buku rasa-rasen. Gak ada PR, yang malah mung takon wong tuwane gitu ya. Demikian juga kalau kita menganggap itu sulit, maka dungkrah, lemes. Maka kalau kita ditanya, itu gampang atau sulit? Saya berusaha untuk bisa melakukan. Belajar untuk bisa melakukan. Dengan seperti itu, kita akan mampu untuk melakukan pantang puasa dan doa
kita ini dengan baik. Dengan kita memperhatikan yang lain, maka kita harus berani untuk memberi sesuatu yang kita miliki. Yakni apa? Hasil dari pantang dan mati raga kita dan puasa kita. Yakni apa? Dengan berderma. Berderma bukan dari kelebihan uang, tetapi karena kita berani untuk mengurangi itu, sehingga sisa dari latihan kita berpuasa dan berpantang itu kita bagikan kepada yang lain. Dalam rupa apa? Ya kita baru bisa untuk menyediakan dengan seperti macam kotak APP itu. Supaya apa? Supaya nanti di akhir bulan kita bisa mengumpulkan kotak APP itu sebagai latihan puasa dan pantang kita. Nanti panitia pasti akan melihat, misalnya kalau ada kotak itu ada namanya Skopluar Gandhi gitu. Kalau di situ uangnya itu receh-receh, oh berarti latihannya memang tiap hari. Tapi kalau lembaran musiji gitu, oh ini dari uang sisa. Artinya bukan dari latih, tapi karena kepeksa kotak ini harus dikumpulkan. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, maka dalam melatih kita harus sedikit demi sedikit. Jangan takut kita melakukan salah. Kalau misalnya Romo, saya Senin latihan puasa tapi saya gagal, apakah saya bersalah dan berdosa? Enggak, ya karena itu latihan bagi diri kita. Maka kita bisa melihat Tuhan itu sungguh-sungguh bijak di dalam melatih kita supaya kita ada di dalam dirinya. Selamat merenungkan.